Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan salat kepada Nabi. Baiklah, kita mulai sesi 9 ya. Sesi 9 yaitu mengenai anggaran modal. Apakah nampak di sini? Halo, suara saya kedengaran? Rekan-rekan semuanya? Terdengar, Pak. Oke, saya share dulu. Kalau memungkinkan dua sesi kita hari ini ya, karena kita minggu kemarin libur. Jadi, takutnya nggak ada lagi waktunya. Oke, silakan kalau yang sudah buka laptopnya, Excelnya, silakan buka Excelnya. Jadi tidak bingung nanti. Tapi kalau tidak ada laptopnya, maka saya tetap menjelaskan ya. Modal. Nah, anggaran modal. Nah, fokus kita di anggaran modal ini apa? Ya, modal kapital ya. Fokus kita adalah modal yang masuk dan modal yang keluar. Yang masuk itu apa contohnya? Berarti bisa kapital yang kita peroleh dari investor atau pribadi gitu ya. Seandainya kita memiliki perusahaan itu, maka modal atau uang yang masuk itu bisa dari investor atau orang tua, misalnya UMKM gitu ya, dari pribadi gitu ya. Karena kita sudah memiliki tabungan sebelumnya dan bisa dari pihak bank atau dari pihak ketiga, perbankan. Nah, itu kalau masuk. Nah, kalau keluar gimana? Keluar berarti kita melakukan investasi. Misalnya untuk apa? Membeli, kita ingin memproduksi apa misalnya? Roti dengan kapasitas sebelumnya ada 100, sekarang kita tingkatkan jadi 1000. Maka kita beli alat. Nah, kita beli mesin. Kita ingin memperjual lebih luas lagi, berarti kita beli mobil. Nah, itu dia kapitalnya maksudnya. Anggaran modal kita itu untuk masuk satu, untuk keluar satu. Intinya untuk masuk dan keluar apa? Intinya untuk menambah laba, menambah modal lagi gitu ya, agar perusahaan tetap berjalan, sustainable. Ini RPS-nya, apa yang akan kita pelajari pada topik ini ada 6. Bisa dibaca aja, PPT-nya sudah akan saya berikan ya. Sudah atau belum ya? Belum ya. Nah, ini konsep dasarnya. Kita di sini tadi saya bilang adalah fokus anggaran modal ini adalah uang keluar dan uang masuk. Nah, kalau di manajemen keuangan, ya, MK, anggaran modal ini disebut juga dengan COC ya, cost of capital, cost of capital ya. Bagi yang sudah belajar manajemen keuangan, topiknya COC ya, cost of capital. Fokus pada di sini adalah memperoleh aktiva tetap. Berarti di sini adalah kas keluar, cash flow out. Nah, dia juga bisa masuk, berarti tapi kita fokus kepada pembelian aktiva tetap, misalnya mesin, ya, tanah, ini mesin juga ya. Kemudian teknologi baru, sistem-sistem atau software yang terbaru gitu ya. Kita akan banyak contohnya ke sana. Tapi kalau modal masuk ini contohnya adalah seperti minyak uang di bank gitu ya. Itu akan tetap kita pelajari ya. Tapi akan lebih banyak fokus ke aktiva tetap. Kemudian fokus kita adalah lagi apa? Perhitungan cash flow-nya. Itu arus kas masuk dan arus kas keluar. Kemudian juga jangka waktu investasi itu berapa lama sih gitu ya? Apakah lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun? Nah, itu akan kita pelajari dengan latihan nantinya. Kemudian konsep dasarnya yang lain adalah anggaran modal ini disebut juga keputusan pemilihan investasi atau proyek. Jadi kita membeli kayak rumah sakit, membeli CT scan
Pertama, kapan modal itu balik? Misal harganya 1 miliar. Berapa pasien yang harus eh, kita cari? Berapa listriknya harus dikeluarkan? Berapa karyawannya? Sampai ke sana. Ya. Mampu gak kita membalikkan modal aja dulu gitu ya, BEP. Sampai ke sana perhitungannya ya. Oke, lanjut. Kemudian fungsi anggaran ini bisa dibaca aja ya, biarlah cepat. Karena saya pakai Zoom sendiri, jadi 40 menit. Jadi kalau nanti terlempar, tolong masuk lagi. Saya inginnya 2 sesi pada hari ini, biar biar cepat selesai kelas ini ya. Jadi awal Januari kita sudah persiapan UAS. Kemudian klasifikasi proyek. Nah, saya bilang tadi kita khusus kepada investasi. Ya. Investasi berarti uang keluar, UK. UK uang keluar atau pembelian proyek. Pembelian proyek apa? Alat-alat, mesin, atau mobil gitu ya. Atau komputer, atau PC, dan sebagainya. Nah, proyek itu dibagi dua, penggantian atau perluasan. Penggantian itu misalnya apa? Ganti lampu karena rusak, ganti roda karena sudah botak ya, sudah licin. Kemudian pengganti itu bisa juga untuk menurunkan biaya. Mesin itu sudah berbentuk mesin. Nah, sekarang elektrik ya. Mobil itu hybrid ya, ada mesin, ada elektrik. Kemudian perluasan eh, meningkatkan produk yang sudah ada. Misalnya mie-nya satu rasa aja gitu ya, rasanya pedas. Sekarang ada pakai abon, pakai keju, pakai pakai variasi lainnya gitu ya. Kemudian ekspansi berupa perluasan pasar. Misalnya sekarang kita fokus Bukit Tinggi, tapi karena sudah merasa mampu kita buka wilayah baru. Kita ke Solo Selatan lagi gitu ya. Ini teori sedikit. Ini bisa dibaca aja. Oke, kita masuk kepada rincian per tahap. Nah, jadi pola modal itu ya, saya bilang ada in dan out. Ini di PA2 ya. Ada cash flow in dan ada cash flow out. Walaupun cash flow itu, laporan cash flow itu ada dibagi tiga ya. Operasional, investing, fundraising ya. Operasional, investasi, dan pendanaan. Tapi yang jelas pasti ada plus ya. Kalau plus berarti cash in dan minus berarti cash out. Itu aja intinya ya. Nah, arus kas masuk itu apa aja contohnya ya? Hasil investasi ya, penerimaan, penjualan ya. Misalnya dia buat roti, dia jual roti, menerima roti gitu ya. Kemudian roti itu dijual secara kredit, berarti piutang dagang ya. Dapat dividen juga atau SAU dan capital gain. Itu kalau arus kas masuk. Kemudian arus kas keluar kita fokus ke mana? Manfaat jangka panjang ya. Pembelian aset seperti gedung, mesin, dan kendaraan. Nah, kemudian anggaran modal ini ya fokus. Berarti langsung ke sini ya. Nah, kita mulai perhitungan cara membuat anggaran modal. Anggaran modal pertama adalah fokus kepada mencari cash flow. Ya. Cash flow yang bagus itu yang seperti apa? Yaitu yang positif. Oke. Jika nanti nilainya positif, berarti sebuah proyek ya, atau pembelian barang, pembelian investasi, pembelian gedung, berarti layak. Nah, cara untuk melihat ya nilai ini positif, cash flow ini positif atau negatif, ada dua cara. Dari bawah ke atas atau bottom up. Nah, berarti dari IAT dia ke atas nih, gitu ya. Atau top down dari bawah, dari atas ke bawah, ya. Berarti dia dari EBIT dulu ke bawah.
bawah seperti ini. Ingat, satu satu ini konstanta, tidak akan berubah. Teks ini dalam bentuk persen ya, persentase. Nah, teks berarti persentasenya bisa 50% ya. Kali depresiasi. Nah, depresiasinya berapa? Ya, depresiasinya sejuta sebulan gitu ya. Berarti 500.000. Oke, ini teori aja dulu, nanti kita cari dalam bentuk latihan. Nah, kemudian masih teori. Metode, nah, tadi saya bilang kelayakan ya. Kita fokus kepada uang keluar atau uang keluar kepada investasi. Kalau uang masuk, seperti dapat uang dari investor, dari pribadi, dari orang tua, dari bank, eh, kita tidak fokus ke sana. Oke, kita kepada anggaran modal yang berbentuk uang keluar saja. Apakah layak enggak investasi kita? Ada dua ya. Nah, investasi cash flow sudah saya bilang tadi ada cash in dan cash out. Kemudian berdasarkan laporan keuangan akuntansi. Nah, menggunakan apa? ARR namanya ya. Nah, apa itu ARR? Nanti kita jelaskan. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian berdasarkan cash flow ini dibagi dua lagi ya. PP ya, payback period dan time value of money ya, TVM. Ada NPV, IRR dan PI. Di manajemen keuangan, rekan-rekan semuanya sudah belajar ini ya. Lebih kurang sudah belajar nih apa itu PP, NPV, IRR, PI. Tapi kita kaitkan kepada topik mata kuliah kita yaitu anggaran. Artinya anggaran itu apa? Untuk masa depan ya, untuk masa depan. Masa depan tuh berapa tahun? 3 tahun, 2 tahun gitu ya. Oke. Nah, mari kita mulai penyusunan anggaran. Nah, di sini ada 5 tahap. Oke. 5 metode maksudnya. 5 metode. Ada pendekatan CF ya, atau cash flow. Nah, tadi saya bilang ada bottom up atau top down. Nah, apakah layak? Kalau nilainya minus, berarti tidak layak. Tapi kalau layaknya kapan? Nilainya plus ya. Rp1 pun berarti layak ya. -3, -2, -1 berarti tidak layak. Oke. Dari contoh soal ini ya. Coba cari menggunakan rumus ya. Rumusnya ada nggak ya? Oh, tidak ada. Nah, rumus seperti ini. Ya, di Excel sudah ada. Tapi kalau ingin menuliskan, diketahui sales alas 2.500.000, HPP 1.500, update. Apa itu update? Earning before depreciation, interest tax. Ya. Laba sebelum depresiasi. Nah, ini depresiasi. Ya. I-nya interest, T-nya tax. Nah, ini. Atau disebut juga dengan laba kotor. Dapatlah 1.000, kemudian depresiasi adalah 100. EBIT adalah 900, interest adalah 100. Ya. Berarti interest ini adalah berapa ini? Kalau dipersenkan ya 100 ya, 10%. 10% dari laba kotor. Kemudian laba sebelum pajak 800, teksnya 50%. Nah, 50% dari mana? Dari EBT ya. Dapatlah 400, maka IAT earning after tax atau laba bersih sebanyak 400. Carilah pendekatan cash flow, anggaran modal pendekatan cash flow. Di Excel-nya sudah diisi sebenarnya ya. Nampak ya. Nah, pendekatan
apa dulu? Bottom up. Berarti kita bawah dulu ya. Nah, bawah kita lihat berarti CF-nya EAT tambah interest, rumus itu ya, tambah interest lagi, tambah depreciation. Nampak ini tulisan ini? Halo? Dengan semuanya? Depresiasi. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kemudian kali teks. Nah, teksnya dalam bentuk persentase. Ya, T-nya berapa? 400 ya. Interestnya 100. Kemudian depresiasi 100. Teksnya persen. Berapa tadi? 50%. Berarti 0,5. 400 tambah 100. 100 kali 0,5 dapat 50. Ya. Dapatlah CF kalau bottom up ini adalah 550. Oke, plus ya. Kalau plus berarti layak. Oke, bagaimana kalau pendekatan top down dari atas ke bawah? Berarti dari sales ya. Kemudian kali tax. Kemudian ditambah tax juga. Taxnya dalam bentuk persentase ya. Nah, atau dalam bentuk koma bisa juga. Kemudian kali berapa ini? Kali 100 ya. 100 ini adalah kali depresiasi. Depre. Oke, salesnya berapa? 1000 atau 50% ya. Tambah 50% atau 0,5 ya. Kali depresiasi adalah berapa tadi? 100. Oke, ini kali ini berapa? Dapat 500 ya. Tambah 0,5 kali 150. Oke, dapatlah 550. Oke, sama ya. Berarti usaha cash flow ini ya dengan soal seperti itu berarti menggunakan pendekatan cash flow ya. Bisa dari bottom up, bisa dari top down. Nilainya sama ya, 550. Ada Pak, pertanyaan? izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang yang 50% itu tetap atau bisa berubah angkanya, Pak? Nah, rumusnya soalnya lihat soal di PPT. Nah, ini soal ini aja lihat fokus kita. Kalau nanti di ujian 30% gitu ya, berarti 30% jadinya atau 0,3. Pertanyaan Iya, bagus. berarti itu sudah ditentukan. Iya, sudah Tergantung soal. ditentukan berarti, ya, Pak. Ya, Iya, tergantung soal. Oke, terima kasih. ya Pak, makasih Pak. Terus pertanyaannya ada yang lain sebelum saya lanjut? Nah, kemudian apa lagi dalam anggaran modal yang dipelajari yaitu payback period. Apa itu? Ya, yaitu seberapa lama investasi kita itu balik. Misalnya kita buat kos-kosan nih, bangunannya 100 juta semuanya tanah gitu ya. Kita 10 juta setahun. Nah, berarti baliknya adalah 10 tahun. Jadi 100 juta bagi 10, dapatlah 10 tahun modal balik baru ya, belum untung ya. Nah, berarti yang fokus PP ini adalah
waktunya atau lamanya. Tahunnya berarti ya 10 tahun. Oke, oke, kita akan pelajari itu. Nah, ini contohnya. Ini kalau investasi itu dalam bentuk sama ya. Ada dua ya, satu dan dua. Jika arus kas diterima sama setiap tahun. Nah, artinya apa? Bisa jadi kayak apa tadi ya, 100 juta. Terus kos-kosan itu kita terima 10 juta per tahun. Maka rumusnya seperti ini. Cukup mudah ya. Misalnya gini, 750 juta ya. Uang yang telah kita keluarkan 750 juta. Kemudian biaya sewa itu 100 juta per tahun. Nah, kali 1 tahun, maka payback periodnya 7,5 tahun. Atau ini tadi, 100 juta, 10 juta per tahun, berarti payback periodnya selama 10 tahun. Atau 750 juta investasi membangun ruko, 100 juta sewanya per tahun, ya, kali 100. Seperti ini nih, 750 juta bagi 100 kali 1 tahun. Dapatlah 7,5 tahun atau 7 tahun per 3 bulan. 7 tahun 3 bulan. Nah, itu kalau nilainya sama setiap tahun. Bagaimana kalau berbeda tiap tahunnya? Nah, gimana dong kalau berbeda tiap tahunnya? Kita menggunakan rumus lain ya. Nah, rumus lainnya seperti ini. N tambah A kurang B, C kurang B kali 1 tahun. Nah, apa itu A? A bisa dilihat di sini ya. Nah, B bisa dilihat di sini. Ini bisa dibaca, tapi kita akan langsung kepada latihannya aja. Ya, apa itu A? Apa itu B? A adalah jumlah besaran investasi semula. Ya, di bisa 100. Ya. Total kumulatif. Nah, total kumulatifnya kita dapat dari Excel nanti ya. Total kumulatif yang C, total kumulatif dari periode N tambah satu. Misalnya N itu tahun 2000. N tambah satu berarti 2001. Oke, ini langsung. Nah, ini dia contohnya. Ini kalau berbeda-beda cash flow-nya. Cash flow di tahun pertama 5.000, 2, 4.000, 3.000, dan 1.000. Nah, beda-beda ya. Maksud beda-beda itu ini ya. Maka investasi awal contohnya adalah 10 juta. Oke. Kemudian eh di kolom nol, jadi ada berapa ini? Kolomnya ada 4 ya. Bisa bisa nggak 5? Bisa nggak 6? Bisa ya. Tapi saya fokus 4. Nah, kenapa 4? Nah, di sini. Rumus pertama ya, dia ada dua rumus ini dengan hasil yang sama, oke? Dengan hasil yang sama. Boleh menggunakan rumus pertama, boleh menggunakan rumus kedua. Rumus pertama ya, yaitu kolom nol berarti anggaplah 2023 nih ya. 2023, 2024 dan begitu seterusnya. 25, 2026, 2027 ya. Jadi kita anggap uang 10, anggaplah 10.000 ya, 10.000 dolar. Ya, anggap aja lah biar mudah. Kita di tahun 2023, tahun sekarang, maka cash flow kita belum ada lagi ya, karena kita baru mulai usaha. Oke. Maka ini ya, yang 10.000 ini kurang di sini dapatlah masih 10.000. Nah, ini kurang ya. Nah, ini dikurang. Kemudian di tahun pertama ya kita dapat cash flow atau uang masuk 5.000 ya. Berarti kumulatifnya adalah 5.000. Nah, 5.000 ini dari mana? Yaitu 5.000 ini kurang 10.000. 5.000 nah, kurang 10.000. Maka dapatlah minus 5.000. Nah, di sini minus 5.000-nya. Oke. Kemudian di cash flow kedua kita dapat uang 4.000 ya.
Nah, di 9 ini dari mana? Ya, berarti 9 ini adalah 4.000 tambah cash flow pertama. Ya. Cash flow tahun kedua tambah cash flow tahun pertama. Dapatlah 9.000. Oke. Nah, dapat 9.000. Kemudian 9.000 ini kita kurangi 5.000 ya. 9.000 kita kurangi 5.000. Oh, enggak. Sebenarnya ini ditambah nih ya. Ditambah. Ini juga ditambah. Tapi dalam bentuk minus ya. Ini juga minus. Dapatlah 9 tambah minus 5.000. Dapatnya berapa? 4.000. 4.000 ya. Kok di sini 1.000? Tunggu dulu. Ya, 4.000 plus. Tunggu. Di Excel saya ada yang bisa lihat? Pas ini. 9.000 kurang 5.000. Oh, ini kumulatif ini. 9 tambah 14. Saya buka ini aja, pakai Excel aja. Keep dulu. Oh, sini. Nah, nah ini rumusnya. Salah-salah. 4.000 kurang 5.000 dapatlah 1.000. Excel lagi. Seperti rumusnya. Excel lagi. Ini dia. Dapat 5.000 ini, 1.000 ini dari sini ternyata. 5.000 cash flow tahun satu kurang tambah cash flow tahun nol. Nah, minus 10.000. Dapatlah minus 5.000. Kemudian cash flow tahun 2 4.000 kurang cash flow kumulatif ya. Cash flow kumulatif tahun satu. Dapatlah minus 5.000. Ini tambah, dapatlah 1.000. Nah, kemudian 2.000 ini dari mana? Yaitu cash flow tahun 3 ditambah cash flow kumulatif cash flow tahun tahun 2. 3.000. Ini minus ya. Minus di sini pindah. Ini juga ini ke sini. Dapatlah minus 1.000. Ditambah dapatlah 2.000. Oke, ini dia 2.000. Oke. Nah, kalau sudah memperoleh plus minus plus di sini ya, maka kita lihat minus yang pertama itu di minus yang terakhir itu di tahun 2, maka kita kenakan kedua di sini ya. Seandainya gitu ya, seandainya minusnya berada di sini. Berarti ini kita ganti dengan 3 ya. Oke. Karena ini minusnya di sini terakhir, maka kita buat 2. Oke. Kemudian 1.000 ini dari mana? Ya. 1.000 adalah ini kita pluskan ya. Kemudian 3.000 ini dari mana? Yaitu cash flow di tahun ketiga. Maka 0,3 ini dari mana? Yaitu 1/1000 bagi 3.000 dapat 0,33. Maka 2 tambah 0,33 dapatlah 2,33. Berarti 2 tahun 3 bulan. Nah, itu maksudnya ya. 2 tahun 3 bulan. Ini juga 2 tahun 3 bulan. Berarti PP kita adalah 2 tahun 3 bulan. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan rumus yang kedua? Nah, rumus kedua agak rumit ya, tapi kita lakukan saja. Nah, 10.000 adalah investasi awal. Nah, 9.000, tapi tetap menggunakan tabel ini juga ya.
duanya adalah dua yang di sini, ya. Minus yang terakhir. Minus di mana minus terakhir, maka duanya kita pindahkan ke depan. Kemudian kumulatifnya 9.000 di sini, 12 ribunya adalah yang ketiga di setelahnya itu. Di sini ya. Nah, mana B, mana C. Kemudian 9.000 adalah 9.000 yang sama dengan ini. Karena angka sudah dapat, maka 1.000 kurang 9.000 dapat 1.000. Kemudian kita bagi 12.000 kurang 9.000 dapat 3.000. Maka angkanya sama 2,33. Oke, coba pendekatan yang sama dengan soal yang baru gitu ya. Nilainya tetap sama, tapi ininya berbeda lagi, cash flow-nya berbeda. Tadi kan ini dua nih, ya, karena minusnya di sini terakhir. Oke, ini minusnya di sini, ya, di tiga, berarti kita pindahkan tiga ke sini. Oke, dengan cara yang sama dapatlah angkanya 3,30 atau 3 tahun 3 bulan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjut, waktu saya 7 menit lagi nih, ya. Silakan masuk lagi nanti. Artinya apa? Berarti di tahun ketiga, ya, kita sudah bisa untung, ya. Tapi balik modalnya kapan? Di waktu 2 tahun 3 bulan. Ya. Kalau ini balik modalnya kapan? Di tahun ketiga, di bulan ketiga. Berarti bulan Maret ya. 3 tahun bulan Maret. Kalau ini 2 tahun bulan Maretnya gitu ya. Berarti bulan April kita sudah untung. Itu maksudnya ya. Atau di tahun ketiga itu intinya. Di tahun ketiga kita sudah untung. Di tahun ketiga kita sudah untung berapa? 2.000. Ini juga di tahun keempat kita sudah untung berapa? 45,70. Nah, kemudian pendekatan akuntansinya lagi ya. Akuntansi menggunakan apa? Rumusnya yaitu ARR. Nah, saya bilang tadi ARR itu apa? Average Accounting Rate of Return. Ya. Average EAT atau Earning After Tax. Kemudian dibagi capital outlay. Nah, ini penjelasannya. Nilai investasi atau modal yang keluarkan. Average EAT itu rata-rata pendapatan bersih dari investasi. Caranya gimana? Laba bersih kurang depresiasi. Oke, ini cukup mudah. Misalnya gini, 100 juta ya bagi usia ekonomis 5 tahun, cash flow di tahun pertama 21 juta, depresiasi 5 juta, bunga deposito 10% per tahun. Berapakah ARR-nya? Nah, dengan menggunakan rumus ini, berapakah ARR-nya? Dan tahu berapa ARR-nya? Dengan menggunakan rumus yang sama, rumus yang ini. Excel-nya sudah saya buat itu. Oke, 5 menit lagi. Nah, berapa ARR-nya nih? ARR. Oke. EAT, average EAT ya. Berarti EAT kurang depresiasi. Bagi, rumusnya adalah capital outlay. Earning after tax. Karena di sini tidak ada. Nah, berarti biaya investasi atau uang yang telah dikeluarkan. Nah, ini ya, 100 juta. Nah, kenapa banyak diketahuinya? Ya, ini adalah sebagai prank aja ya. Sebagai, ya, tambah-tambahan informasi aja gitu ya. Nah, kalau tidak diketahui ya, berapa earning after tax dan depresiasinya berapa? Nggak tahu ya. Berarti kita pakai aja 21 juta ini ya. 21 juta kurang 5 juta. Nah, dapatlah berapa ya? Silakan dicari. Yang jelas ARR-nya ini masih minus nih ya. Baik. Kalau ARR-nya minus gimana? Nah, kalau dia minus,
Oh, bukan. Dia dalam bentuk persen ya, dalam bentuk persentase. Berapa ini? 21 kurang 5 berarti dapat 16. 16 bagi 100. Berapa persen? Berarti 0,16. 16% ya? Ya, ya 16%. 0,16 ya, Pak. Ya, 16%. Dapatlah 16%. Nah, jika nilai 16% ini kita bandingkan dengan bunga deposito, ya. Mana yang untung kita investasi ke rumah sakit misalnya membeli alat ronsen atau ke deposito? Mana yang besar bunganya? Mana bagus uang 100 juta ini dibelikan ronsen atau di bunga disimpan di bank deposito? Ya. Ronsen, bagusnya Nah, ronsen. bagus ronsen ya. Nah, itu cara membandingkannya. Berarti biaya modal kita uang keluar 100 juta itu lebih bagus untuk pembelian alat ronsen daripada bunga deposito. Jadi kalau ARR informasinya dilihat ya. Nah, informasinya bandingkan hasilnya nanti ya. Berarti jawabannya adalah layak untuk kalimatnya membeli alat ronsen. Alasannya adalah karena ARR-nya sebanyak 16% lebih besar dari bunga deposito 10%. Nah, kalau ini gimana caranya? Ya, diketahuinya, lihat diketahuinya. Oke, caranya adalah menggunakan rumus ini. Saya jabarkan di sini aja. 161 bagi 1 tambah 0,15. Ya, 0,15 itu soalnya kurang ini. Berarti bunga R itu 15% ya. Kurang soalnya ini. Dapatlah 0,15 pangkat 5. Oh, kurang lagi soalnya. Waktunya adalah 5 tahun. Berarti di sini 5 tahun. Nah, ini T ya. T. T 5 tahun. Nah, berapa dapatnya ini? 161 1 bagi 15 pangkat 5. Ini 161 dapat 2,01 dapat 50,1. 50,1 kita bandingkan dengan 161 ya. Kita bandingkan kalau dia kecil maka ditolak ya. Oke, waktu saya hampir habis. Silakan nanti dimasukin lagi ya. Nah, investasi untuk Rudy ini ditolak ya karena nilai present value-nya ya kurang dari 161. 80,1 lebih kecil dari 161. Ini soalnya ada yang kurang R-nya ini tambahnya. Kemudian T-nya 5 tahun. Gunakan rumus present value ini ya. Present value. Nah, ini juga akan saya rekam. Filenya akan saya upload nantinya. Nah, kita masuk NPV lagi ya. NPV adalah terakhir ini. Oh, tanggung ya. Baik, kita lanjutkan. Satu slide lagi ini tanggung. Di anggaran modal. Anggaran modal itu yang terakhir adalah NPV dan IRR. Sebelumnya kita sudah cash flow, ya. Kemudian payback period. Jadi di anggaran modal ini yang kita pertama itu adalah cash flow-nya berapa, payback periodnya berapa tahun, kemudian present value-nya, ya, kemudian ARR-nya, kemudian NPV dan IRR. Jadi time value of money-nya ada tiga nih, present value satu, kemudian NPV dan IRR. Nah, ini contoh soalnya.
Dengan soal yang sama, dengan soal latihan sebelumnya, yaitu carilah NPV dan IRR-nya. Ya. Menghitung selisih nilai sekarang dari nol, dari biaya total dengan penerimaan total bersih, ya, dengan selisih, ya, berarti dikurangi antara NPV-nya. Jika nilai NPV besar dari nol, ya, maka dikatakan investasi itu layak. Oke. Dengan contoh soal yang sama, berarti Excel-nya silakan dibuka. Saya jelaskan aja ya. Kalau sudah buka Excel-nya, berarti bisa lihat, tapi akan saya terangkan juga ya. Nah, PPT-nya sudah saya berikan, jadi soal ini bisa dibaca, maka saya akan menerangkannya. IRR, nah, adalah apa itu IRR? Beda nggak dengan NPV? Beda ya. NPV itu menghitung selisih nilai sekarang dari, tapi di manajemen keuangan sudah dipelajari ini, saya mengulang aja. Menghitung selisih nilai sekarang atau present value dari biaya total dengan penerimaan total bersih. Sedangkan IRR adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan nol. Ini. Nah, sebelum saya jelaskan itu, time time value of money. Saya mengulang di kuliah MK aja ya, manajemen keuangan. Jadi ada present value, ada future value, ada NPV, ada IRR. Harus jelas dulu konsep ini ya, biar tidak gagal paham. Present value itu adalah menghitung nilai sekarang, ya, nilai sekarang. Oh, kalau future value adalah menghitung nilai masa depan, nilai masa depan. Nilai sekarang misalnya berapakah uang, ya, uang sekarang itu 100 juta. Nah, kalau present value kebalikan dari future value, kebalikan dari present value. Nah, kita untuk 3 tahun lagi kita butuh uang 100 juta. Nah, berapakah kita tabung per bulannya? Itu ya, kita butuh 100 juta. Berapakah kita butuh uangnya per bulan? Itu future value. Oke. Kalau present value, uang 100 juta ini berapakah untungnya untuk masa depan? Itu ya. PV ini ada, NPV adalah nilai bersih dari PV. Nah, ini katanya tadi selisih, berarti selisih antara PV1 dan PV2. Oke, ini di teori aja ya, saya mengulang aja, tapi saya praktekkan ya dengan Excel saja. Nah, dengan soal yang sama, nah, ya, di slide itu, nah ini dia. R, share screen. Saya besarin dulu. Nah, kalau pakai Excel yang telah saya berikan, jadi tidak perlu menggunakan rumus apapun ya. Rumusnya telah saya bantu dengan sini. Nah, investasinya adalah kebun kebun ubi kayu dengan kebun sawit. Nah, mana yang untung nih? Ya, menggunakan pendekatan NPV. Kemudian kita juga akan menggunakan IRR. Kalau menggunakan Excel cukup mudah ya, menggunakan rumus aja nanti. Seandainya, ini kurang besar ini, 10 juta, 10 ribu lah gitu ya. Kita mudahkan, bunga 0,15 atau 15%. Dengan uang 10 ribu ini, ya, nilainya harus besar dari nol ya. Nah, dapatlah 83. Gimana cara mendapatkan 83 ini? Cash flow-nya berbeda-beda tiap tahun. Ada dapat 5.000, 4.000, 3.000, dan 1.000. Nah, dengan menggunakan rumus present value,
net net present value ya. Tapi saya langsung menggunakan Excel, jadi tidak perlu misalnya saya rubah 5.000 di sini gitu ya. Maka nilainya juga akan berubah. Di sini. Nah, akan berubah ya. Kalau 10.000 jadi 83. Kalau saya jadikan 15.000, nah akan berubah nih. Nah, kalau dia nilai ini ya, yang saya stabilo ini besar dari nol, maka investasi ubi kayu kita diterima ya. Investasi kita sebanyak 10.000. Tapi kalau 5.000 ya, dengan kondisi cash flow 5.000, 4.000, per tahunnya 3.000, 1.000, maka nilainya minus ya. Kalau nilainya minus, berarti ditolak ya. Tolak. Ini kalau menggunakan Excel ya, cukup mudah jadinya. Tapi karena soalnya 10.000, Excelnya sudah saya berikan ya, maka eh, kebun ubi kayu ini diterima karena nilainya besar dari nol. Kemudian kebun sawit lagi ya, dengan nilainya tetap 10.000 ya. Uangnya kita sudah habiskan untuk membeli kebun, terus membeli bibit, ada karyawan, dapatlah 10.000 dengan bunga 15%, dapatlah 1,15 ya. Ini rumusnya. Rumusnya jangan diubah-ubah ya. Jadi waktu soal ujian nanti gunakan aja rumus ini. Nah, dapatlah 476 ya, positif ya. Seandainya kebun sawit ini nilai investasinya 5.000 ya. Dengan cash flow kita kondisinya seperti ini ya. Dia minus, oke. Kita dapat di tahun pertama uang dari kebun sawit 1.000, 3.000, 4.000, 6.5, 70 ya. Kecuali kita ubah lagi ini ya. Kita jadikan 10.000. 10.000. Nah, masih minus ya. Tapi kalau kita ubah ininya jadi 10.000, maka tetap plus. Nah, itu ya. Jadi rumusnya sudah pas ini rasanya. Jadi jangan rubah-rubah nanti. Oke, seperti itu. Nah, intinya di sini adalah kalau nilai NPV-nya plus, maka investasi itu diterima atau proyek itu layak. Ya, kita ingin membuat kebun ubi kayu gitu ya, kebun sawit. Setelah kita hitung-hitung nilainya plus, berarti kita layak untuk menanam ubi kayu dan menanam sawit. Seperti itu kalau NPV. Kalau IRR gimana? Nah, kalau menggunakan Excel, nah caranya adalah ketik IRR ya, kemudian V5-nya mana ini? V5. Blok ini ya, blok ini, oke, saya cobakan ya, sama dengan IRR kebun ubi kayu ini ya. Nah, kita blok ini, kemudian titik koma 0,15 tutup kurung. Sama dengan IRR. Nah, pakai yang ini. Harus ada minusnya dulu ya. Nah, di blok kurung kali ini kurung. Nah, baru dapat 14%. Nah, mana kita pilih ya. Deposito, kalau mana bagus kita menanam ubi kayu ya, atau kita menggunakan deposito 15%. Setelah kita cari IRR-nya, ubi kayu adalah 14% ya. Berarti jauh dari bunga deposito 15%. Kalimatnya sudah saya buat di sini. Dengan menggunakan IRR, diperolehlah proyek adalah 14%. Nah, 14%. Nah, angka ini jauh lebih rendah dari tingkat bunga
yang ada di soal 15%, maka proposalnya ditolak ya. Oke. Kita mulakan kalau kebun sawit gimana? Kebun sawit juga ya, 13%. Ini lebih rendah dari bunga deposito 15%. Kalau ARR tadi gimana? ARR tadi soalnya adalah berapa persen itu? R, nah 10% per tahun ya. Tergantung soalnya ya. Hati-hati membaca soal nantinya. Yang jelas Excel-nya sudah saya bantukan seperti ini. Nah, kalau menggunakan pendekatan IRR, maka kebun ubi kayu dan kebun sawit itu ditolak ya. Tapi kalau menggunakan pendekatan NPV, dia diterima karena nilainya plus. Nah, manakah yang terbaik? Ya, ini adalah sebuah metode ya. Jadi tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terjelek. Jadi boleh dipakai keduanya. Gunakan kalau payback period ini tahunnya ya. Jadi kalau menggunakan NPV dan IRR, berarti keduanya boleh dipakai ya. Tapi keduanya oh, jangan saling menyalahkan. Tidak ada plus minusnya seperti itu. Oke, itu topik kita untuk anggaran modal. Ya, ada pertanyaan? Saya inginnya lanjut ini, lanjut untuk sesi anggaran piutang. Masih bisa atau minggu depan aja? Halo, kirakan semuanya. Kalau bingung silakan praktekkan aja Excelnya ya. Atau selagi, oh ini gimana caranya dapat Pak? Silakan WA saya ya. Tapi dengan menggunakan Excel rasanya linknya sudah, oh ini dari sini. Ya. Tinggal praktekin aja. Angkanya dirubah-rubah atau bunganya dirubah gitu ya. Ini rekan-rekan semuanya. Saya lanjut anggaran piutang atau minggu depan aja. Mana nih suaranya? Halo? Terserah aja Pak, mana baiknya Pak. Lanjut juga boleh, Pak. Namanya ya. Biar minggu depan kita ya nggak panjang-panjang ini udah 12, 9, 10. Di 5 pertemuan, 6 pertemuan lagi kita ada ujian. Oke, saya lanjutkan aja nanti tolong masuk lagi ya. Ini mungkin paling lama sejam ya. Oke, saya lanjutkan. Anggaran piutang. Nah, apa itu piutang? Sudah tahu lah ya. Piutang adalah pendapatan secara kredit ya. Misalnya kita penjualan 100 juta ya secara cash, maka disebut juga penjualan tunai ya. Maka tidak ada piutangnya, tapi penjualan 100 juta dijual secara kredit ya. Waktunya 3 bulan. Nah, ini susah lagi nih. Berarti kita harus melihat 100 juta pertama ini di 3 bulan dengan eh, bulan pertama ada 50%, sisanya 30%, dan sisanya 20%. Berarti di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, gimana cara nih? 50% dari ini berapa dapatnya? 50 juta, 30% dari sini 30 juta, dan sisanya adalah 20 juta. Berarti di bulan ketiga penjualan kita secara kredit baru piutangnya lunas ya. Piutangnya lunas. Nah, apa beda hutang dengan piutang? Beda ya. Jadi kalau saya bilang piutang, berarti kita yang menjual barang. Kalau hutang, kita yang meminjam uang, ya.
Kalau piutang kita menjual barang secara kredit, kalau hutang kita yang berhutang, kita yang meminjam uang ke bank, ke orang tua, ke pihak lain gitu ya. Oke, itu pengingat saja dulu. Nah, ini ya. Kalau penjualan tunai, maka akan menyebabkan arus kas masuk ya, tapi dalam waktu satu tahap aja ya, 1 hari, 1 bulan. Tapi kalau sudah beda bulan, berarti disebut dengan piutang dagang atau piutang usaha. Nah, apa manfaat kita memberikan piutang ya? Meningkatkan omset, ya, berpeluang meningkatkan laba. Jadi kalau ini susah juga ya, laba perusahaan itu besar ya, tapi laba besar karena apa? Karena ada piutang. Nah, itu susah juga tuh. Tapi kalau laba besar, banyak penjualannya secara tunai, nah bagus nggak? Lebih bagus lagi gitu ya. Jadi hati-hati dalam mata kuliah laporan kita kan sudah bisa membuat laporan keuangan ya. Oh, perusahaannya labanya bagus ini ya. Tapi labanya lihat penjualan itu kan dibagi dua ya. Pada saat laporan keuangan laba rugi ya. Penjualan ya, penjualan dibagi dua, penjualan tunai dan penjualan kredit. Kalau lebih besar penjualan kredit, berarti labanya itu ya hati-hati itu. Berarti labanya belum tentu akan menjadi uang ya. Jadi bad debt, kreditnya itu macet, itu lama dibayar gitu ya. Sama dengan rumah sakit nih ya, saya kerja di rumah sakit, BPJS membayar itu BPJS Januari ya, pasien datang di bulan Januari. BPJS bayar bulan Januari itu kapan? Di bulan Maret ya. Jadi selama Januari, Februari, Maret, rumah sakit gimana uangnya? Ya pinjam ke bank ya, untuk gaji, untuk listrik, untuk bayar dokter, bayar anestesi, bayar obat, maka pinjamlah ke bank. Jadi bisnis rumah sakit itu ya besar, tapi banyak pinjaman, ya. Banyak penjualan piutangnya. Gitu. Apalagi pasien dari PLN, pasien dari asuransi, dibayarnya di bulan berikutnya. Jadi jangan terkejut, laba rumah sakitnya besar, tapi penjualannya kredit. Kemudian kita juga bisa mempertahankan pelanggan. Itu manfaat dari piutang. Bali C, apa istilahnya? Tinggal C, Bali C, tinggal C. Nah, kan itu ya. Sampailah bergelombang-gelombang sampai sampai below gitu ya. Tapi manfaatnya apa? Kita bertahan, pelanggan itu bertahan dengan kita karena kita ada ikatan ya, ikatan Bali 3C Bali C. Nah, risikonya apa? Ya, risikonya berarti ada piutang tak tertagih atau bad debt. Ya. Solusinya gimana? Ya ditagih dong. Ya, ada namanya petugas ya, petugas piutang namanya. Ya. Dialah yang mereka piutang bulan ini belum dibayar, piutang bulan depan belum bayar. Itu harus ada petugasnya ya. Nah, itu risiko dari piutang. Tapi manfaatnya adalah kita ada eh, pelanggan yang bertahan sama kita. Seperti itu. Nah, pengaruh penjualan kredit terhadap arus kas. Nah, pasti ada gitu ya. Nah, inilah kita buat anggaran piutangnya. Nah, di sini kita akan membuat anggaran piutangnya. Ini bisa dibaca. Nah, langkah-langkah menyusun anggaran piutang ada 3. Oke. Oh, ada 4 ini ya. Ada 4 ini. 3-nya itu, oke, saya bagi 4 aja. Pertama, kita harus tahu dulu berapakah jumlah tunainya. Ya. Misalnya, bulan Januari itu kita menjual barang 100 juta. Ya. Oh, tapi karena kita banyak menjual secara piutang, maka kita beri 100 juta itu 50% di bulan Januari. Di bulan Februari 50% lagi ya, gitu ya. Itu 50 juta sisanya. Maka kita harus tahu berapa jumlah tunainya dan berapa penjualan kreditnya. Maka kita beri waktu dalam waktu 1 bulan atau 3 bulan atau semesteran. Kemudian yang kedua adalah tentukan berapa piutang tak tertagihnya ya. Misalnya dari 100 juta.
tidak tertagih adalah 3%. Berarti 300.000 ya. 300.000 piutang tak tertagih. Nah, kenapa? Bisa jadi uangnya habis di jalan gitu ya. Di perjalanan. Maksudnya selama 3 bulan itu ya dia mungkin eh, tidak bisa membayar 300.000. Nah, itu maksud dari piutang tak tertagih, bad debt ya. Kemudian caranya gimana? Ada dua cara gitu ya. Cara menghitung dari total penjualan kreditnya ya. Penjualan kreditnya dari mana nih? Nih, misalnya tadi ini. Ulang lagi ke atas ya. Nah, tunainya adalah 100 juta. Tapi kamu harus kalau saya jual kamu 100 juta ya bulan Januari. Tapi kamu boleh 50 juta dulu bayar di bulan Januari gitu ya. Februari berapa lagi? 50 juta. Nah, berarti di bulan Februari sudah lunas ya. Tapi sebagai kita pembeli untung ya karena uang kita nggak habis di 100 juta di bulan Januari. Kita masih ada waktu 50 juta lagi kita putar gitu ya. Nah, total penjualan kredit ini yang 50 juta ini disebut dengan penjualan kreditnya. Nah, kemudian menghitung belakangannya. Belakangannya ini gimana? Dari 50 juta ini, saya nggak bisa nih, di bulan Februari 50 juta melunasi. Kasih saya waktu 3 bulan lagi. Nah, 3 bulan lagi ini disebut dengan menghitung belakangan. Dari 50 juta ya, bukan dari 100 juta. Oke. Kemudian mengetahui atau ada term of credit, ada tab 1 80%, tab 2 10%, dan tab 3 10%. Misalnya Januari 80%, Februari 10%, Maret 10%. Nah, di sini saya jelaskan lambat-lambat karena nanti dia akan susah nih. Bulan Januari berapa aja, Februari di berapa aja, dan Maret berapa aja. Oke, ini teorinya dulu. Nanti kita buktikan dengan menggunakan Excel. Tapi karena Excel sudah saya bagikan, tinggal dipraktekkan aja. Nah, kemudian membuat polanya sistematis ya. Membuat kalau saya menggunakan Excel ya. Nah, oke, ini cara mudahnya dulu. Diketahui total penjualan sebuah perusahaan ya. Ini semua orang ya, semua klien ya. Kita menjual roti nih. Ya. Semua toko sudah kita jual, dapatlah di bulan Januari itu terjual 150.000. Ya. Ini dimudahkan aja ya, disederhanakan angkanya. Nggak usah 150 juta gitu ya. Dari 150 juta ini total penjualan, yang tunainya berapa? 50%. Kemudian sisanya adalah 50% maksudnya. 50%. Berarti dari 150 juta ini tunainya adalah 75 juta tunai. Kemudian 75 juta kredit. Oke. Kemudian ada informasi lainnya ya. Tahap 1 ada 3 tahap lagi nih untuk kredit ya. Berarti yang kredit ini anggap ya, ini Januari. 75 juta ini di, dipecah lagi ya. Berarti ini Februari 70%, Maret 20%. Ini dia ya. Ini soal ya. Dan April berarti baru lunas yang 75 kredit ini di bulan April 10%. 75 kali 70% berapa? 75 juta kali 20% berapa? 75 juta kali 10% berapa? Ya. Nah, kemudian berapakah nilai bad debt jika ditentukan nilainya adalah sebesar 4%? Nah, 4% ini adalah dari berapa? Ayo, dari mana? Dari 150 juta ini, 4%-nya atau dari 75 juta ini, atau dari 75 juta ini? Anda tahu dari mana bad debt-nya, piutang tak tertagihnya?
Hadir kan? Udah 9 orang ini. Nah, bad debt-nya dari kredit ya, dari sini. 4%-nya dari sini ya, dari 75 juta ini. Ingat kat, oh, kata kuncinya adalah bad debt atau piutang tak tertagih ya. Kalau 75 juta ini adalah tunai. Nah, ini enggak piutang kan? Berarti ini tunai. Jadi kita tidak fokus ke ini. Fokus kita adalah ke kreditnya ya atau piutangnya, penjualan piutangnya. Nanti 4%-nya adalah dari 75 juta. Kemudian soalnya adalah buatlah pola, berarti ini Excel-nya ya, atau tabelnya ya. Buatlah tabelnya pembayaran piutang. Nah, berarti kita fokus kepada 75 juta saja. Kita buka Excel-nya, saya keep dulu. Seperti di 10. Oke. Anggaran piutang. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini, dapatlah 31 juta. Ya. Ini yang mana ini? Soal yang mana ini? Lupa saya. Karena modal sudah, saya dan save. Oh, ini soal baru nih ya. Nah, ini dia. Nah, ini bisa dilihat ada polanya seperti ini. Oke. Tunainya 75, ya kreditnya 75. Berarti fokus kita adalah skema seperti ini. 4% dari bad debt-nya ada 3%, tepat 3.000 ya. Oke. Kemudian berapa sisanya lagi yang bisa kita tagih ya? Berarti kita kurangi 50% kurang 4% dapatlah 46%. 46% ini uangnya berapa? Ya, Excel-nya ini tinggal dicari. Dapatlah ini ya. 75 kurang 3.000. Jadi 72 juta lah uang yang dapat kita terima. Nah, katanya soalnya apa lagi? Ada dari 72 juta ini dibagi 3. Term 1 misalnya berapa? Ini anggaplah kita terima di sini bisa. Oh, saya ketik aja berarti ya. Ini Januari, ini Februari. Nah, ini Februari, ini Maret, ini April. Dari 70 juta ini kita jumlahkan 50 juta 50.400 tambah 14.400, 7.200, maka di bulan April kita sudah lunas piutang kita peroleh sebanyak 72.000. Nah, ini dia, 72.000. Nah, dapat 50.400 ini dari mana? Ya, dari 72.000. 70% dari 70.000 dapatlah 50.400. Kemudian di bulan Maret, ya, kamu harus bayar ya 20% lagi dari sini. Oke, dari 72.000. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. 10% adalah dari 70.000. Dapatlah 7.200. Nah, ini skemanya ya. Kalau saya minta skemanya seperti ini. Tapi kalau minta tabel, tabelnya, oke, 10 menit lagi. Tabelnya seperti ini. Ini tabelnya. Nah, bagaimana slide yang kedua ya? Slide yang kedua 275. Nah, ini 275. Buatlah pola atau skemanya. Ini soal PPT-nya bisa dibaca aja atau videonya juga sambil nanti videonya saya tayangkan, silakan buka PPT-nya atau silakan buka Excel-nya. Nah, 275 ya. 50%, 50% ya. Sama ya, 50% di sini. Tapi soalnya 150, 275, 1. Nah, bedanya 3% di sini ya. Sedangkan di sini 4%.
Oke, di sini 3%. Nah, dengan cara yang sama, lihat aja Excelnya, maka dapatlah seperti ini. Dengan cara yang sama di atas, maka angka di sini akan sama. Oke, saya lanjut. Nah, ini lagi ya. Kalau saya minta hitam-hitam ini adalah tidak diisi ya. Ini rumit lagi, saya jelaskan perlahan-lahan. Nanti 8 menit lagi akan mati. Tolong dimasuk lagi ya. Saya jelaskan dengan soal ini ya. Oke, soal ketiga, ini soal kedua, soal ketiga lagi. Ini menjelang tabel yang hitam ya. Nah, soal ketiga. Gimana cara mengisi ini ya? Karena rekan-rekan semuanya sudah dapat Excel dari saya. 70% dari mana? Nah, ada termnya ada 3. Minimarket A penjualannya 10 juta, B 5 juta, warung P dan PNDC 3 juta, D 7 juta, Gerai Betamart ada 6 juta nih. Anggaplah kita jual roti ya. Perusahaan kita menjual roti kepada kliennya sebanyak 5 klien. Total penjualannya segini. Nah, anggaplah dia tanggal bayarnya tanggal 3 di bulan Januari, tanggal 5 di bulan Februari, tanggal 10 di bulan Maret. Nah, action plan-nya ini nih keterangannya. Klik ini lancar ya. Berarti per bulan maintenance-nya per bulan hingga lunas. Berarti dia kita isi di sini 7 juta. 20% ini dari 10 juta 2 juta. Nah, 5 juta ini ke sini 5 juta. Benar nggak ya? 5%. Oke, saya buka di Excel aja. Excelnya sudah saya berikan, jadi tinggal dilihat aja ya. Oke, karena di sini ya, nah di sini terbalik ya, karena ada bad debt ya. Oke, kalau tidak ada bad debt kita hilangkan, nah, maka dia mudah aja ya, maka dia hilang. Tapi karena dia ada bad debt 5%, dia akan berubah. Oke, karena Excel sudah dengarkan semuanya, tinggal diisi aja. Kalau 9.500.000 penjualan netonya 9.500.000. Oke, 6.650 dari mana? Ya, itunya ada 70% dari 9.500.000. Kenapa dari 9.500.000? Kenapa tidak dari 10 juta? Karena ada bad debt-nya. Ya. Oke, kita hilangkan bad debt jadi 0%. Berarti 70% ini dari 10 juta. Ya, 7 juta. 20% ini dari 10 juta dapatlah 2 juta. 5% ini 500.000 ya, dapatlah segini. Maka kalau kita jumlahkan 9.500.000 ya. Tapi ini kalau ini tidak ada bad debt ya, tidak ada bad debt 5%, maka ini kan kurang baru nih ya. 9.500.000 berarti jadikan ini 10%. Ini kalau kita jumlahkan 5 juta ya. Ini dijumlahkan dapat 3 juta, ini jumlahkan dapat 7 juta. Ini jumlahkan dapat 6 juta. Oke, sama ya. Tapi karena ini adalah bad debt 5%, 5% di sini. Kalau dijumlahkan semuanya adalah 1, 2, 3. Persentasenya akan 100%. Kalau tidak ada bad debt, jadikan 0, kan 90% baru. Nah, jadi kita tambahkan jadi 10%, maka dapatlah 100%. Oke, rumus ini bisa diacak-acak ya. Jadi apapun nanti soalnya, tolong perhatikan rumusnya dulu. Dari mana rumus-rumus ini ya. Oke, saya save. Itu untuk pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan keempat.
Nah, ini masih ada waktu untuk 4 menit. Saya bacakan soalnya, jawabannya ini. Oke, saya bacakan soalnya dulu. Oke, seperti biasa, perhatikan diketahuinya ya. Perusahaannya adalah NI, Nestle Indonesia. Produknya adalah sereal untuk anak. Oke, apalagi ini tidak perlu. Oke, kita lihat langsung adalah menyusun anggaran piutang. Nah, anggaran piutang dulu, anggaran kas, anggaran piutang. Oke. Anggaran kasnya adalah seperti ini. Rencana penjualan bulan Januari adalah 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sambil waktu 3 menit lagi, saya bacakan ya soalnya. Pahami dulu soalnya ya. Jadi sekarang tahun 2020, berarti sekarang adalah tahun 2019. Oke. Informasi selanjutnya adalah ada rencana penjualan sebanyak 6 bulan sampai bulan Juni. Kemudian keterangannya. Nah, hati-hati dengan keterangan. Keterangan pertama, 50% penjualan tunai dengan potongan diskon 5%. Oke, itu ketentuannya. Berarti 150 ini ya, tunainya adalah 150 juta. Tunainya adalah 75 juta ya. 75 juta. Dapat dia diskon 5%. Kalau dia tunai. Kemudian 50% penjualan kredit ya. Dengan pola penagihan, kalau kredit berarti nggak ada diskon ya. Berarti ditagih lagi. Nah, 75 ini adalah tunai. Ini agak rumit ya. Hati-hati. Saya juga akan lama-lama menjelaskan. Tinggal 1 menit lagi. Kemudian sisanya berapa? Berarti 75 juta. Kalau dia tunai dapat diskon 5%. Tapi kalau dia kredit, dia tidak dapat potongan atau diskon. Tapi dia dapat, nah nggak ada dapat apapun ya. Dari sini kita bisa lihat dia ditagih 75 juta ini ada piutang tak tertagih 2%. Ya, berarti 2% dari 75 juta adalah 500.000. Ya, ya 500.000. Sambil menunggu waktu ini. Videonya juga saya upload, jadi bisa diulang lagi. 75 juta kali 2%, berarti 0,02. 1.500.000. Oke, itu informasi diketahuinya. Ya, apalagi informasinya adalah 50% tetap pada batas waktu kredit. Nah, misalnya Januari ya. Berarti di Januari tetap dibayar 75 juta dari 50% dari 50 juta berapa gitu ya. 50%, 0,5 kali 75 juta. Berarti 37.500. Kemudian sisanya bulan Februari. Ya, ini Januari aja dulu ya. Januari. Oke, share screen-nya nampak ya. Kan. Nah, ini diketahui aja dulu ya. Jadi, waktu soal nanti waktu UAS, buat dulu diketahuinya ya. Kalau tidak dibuat diketahui, ini metode saya ya. Kalau metode saya buat diketahuinya kalau ada soal cerita. Jadi kita tahu nih apa yang kita buat. Tapi kalau pendekatan lain, buat aja dulu Excel-nya Pak. Boleh. Tapi kalau saya coret-coret aja dulu soalnya ya. Boleh dicoret, boleh diapapun. Saya dicoret-coret dulu. Kemudian saldo awal tahun 90 juta. Ditagih 45 juta pada bulan Maret dan 30 juta pada bulan Juni. Ya. Berarti
berapa nih? 45 tambah 30, 75 ya. Berarti 15 juta lagi di bulan berikutnya atau bulan kapan gitu ya. Tapi ini ketahui adalah 45 bulan Maret, 30 juta bulan Juni. Oke, buatlah diminta anggaran piutangnya untuk bulan Januari sampai Juni ya. Jadi penjualan Januari ini ya, penjualan Januari pasti akan masih ditagih bulan Februari ya, sampai bulan Maret. Oke. Penjualan Februari akan ditagih sampai bulan Maret dan April. Penjualan Maret maka akan ada efek sampingnya pada bulan April dan Mei. Bulan April, penjualan bulan April akan kita tagih bulan Mei dan bulan Juni. Bulan Mei kita akan tagih bulan Juni dan bulan Juli. Tapi karena soalnya sampai Juni, maka fokus kita hanya kepada Juni. Oke, itulah yang diketahui saja dulu ya. Biar sedikit lagi ya. Oke, minta waktunya sedikit lagi. Nah, ini dia tampilannya. Oke, tapi dengan Excel ini cukup mudah. Tapi bagi rekan-rekan yang tidak menggunakan Excel, tolong dipahami dengan cara seperti ini. Nah, 150 juta bulan Januari kita fokus dulu ya. Bulan Januari. Rencana penjualan 150 juta ya. Di bulan Januari adalah 50%. Dapatlah 50%, 75 juta. Nah, ini tunai baru ya. Nah, tunai. Kemudian kreditnya. Nah, kreditnya ada 50% dari berapa? Dari 75 juta. Ya. Di bulan Januari, oke. Bulan Januari, saldonya, oke. Dari sini dulu. Saldonya 90 juta tadi. Itu tadi. Saldo 90 juta. Oke, kita lambat-lambat biar tidak gagal paham. Kemudian di bulan Januari, ya, bulan Januari sini dan Januari di sini, piutangnya adalah 37.500. Kemudian di bulan Februari 40% dari mana? Dari 75 juta atau dari sinilah. 30 juta. Kemudian 10% dari sini adalah dapatlah 7.500.000. Oke. Jadi untuk Januari ini saja kita dapat uang sampai bulan Maret atau lunasnya 7.500.000. Oke. Nah, kemudian saldo lagi. Saldo 90 juta. Bulan Maret 45 juta, bulan Juni 30 juta. Nah, ini dia ya. Bulan Maret 45 juta, bulan Juni 30 juta. Maka dapatlah 165 juta. Kemudian untuk penjualan bulan Januari ya, penjualan bulan Januari kita tagih sampai Maret, maka jumlahnya adalah 150 juta. Kemudian penjualan Februari kita tagih sampai April, jumlahnya 225 dan sampailah di bulan Juni, maka dapatlah 750 juta. Itu dulu ya. Oke, siap. Ini 30 menit nih, setelah cukup waktunya. Ini ketentuannya adalah jika tidak ada ketentuan tambahan. Ini normal-normal saja ya. Oke, fokus ke Januari. Kemudian di Februari, penjualan Februari adalah 225. Ini dia, 225. Oke. 50%-nya adalah di bulan Februari adalah 112.500. Oke. Nah, ini hilang karena bulan Januari tidak ada ya. Penjualan Februari tidak ada di penjualan Januari, tapi garisnya adalah kolom Februari. Nah, sama-sama kolom Februari. Berarti setengah ini, coba jumlahkan. Ini tambah ini dapatnya adalah 112.500. Oke. 112.500 ini adalah tunai. Ya. Berarti sisanya adalah kredit. Kredit pertama adalah 50%.
50% kali 112 dapat 5625. Kemudian seret 40% kali 112.500 dan 10% dapat ini 112.500. Oke. Kalau ditotalkan semuanya 112.500, 56.250, 45 juta, 11 juta dan 50 dapatlah 225 juta untuk penjualan bulan Februari. Oke, Maret lagi. Maret penjualannya adalah 300. Piutang netonya ya. Piutang netonya adalah 50%. 50% dari 300 juta adalah dapatnya 150 juta. Oke. 150 juta dimulainya di Maret dong ya. Berarti kalau Maret kita fokus kita ke 10 Maret. Berarti bulan Januari, bulan Februari tidak ada lagi ya. Karena kita fokus ke bulan Maret. Karena dia mulai di Maret. Maka 50%-nya, saya hapus ini, 50%-nya, ini 40%-nya, ini 10%-nya. Dari mana? Dari sini. Ya. Kemudian ini juga April. Berarti kita mulainya di April. Makanya saya hitamkan ini. Biar tidak gagal ya. Gagal paham. Di sini 50%, di sini 40%, di sini 10%. Oke, jumlahnya 450 sama ya. Kemudian 600 lagi. Piutang neto 50%. Ya. Mulai piutangnya di bulan Mei. Ya, karena penjualannya Mei. Oke. Ini 50% dari 300 dapat 150 ya. Betul ya. Ini 40% dari 300 dapat 120 dan 10% dari 300 dapat 30. Oke, yang terakhir, bulan Juni, penjualan Juni 710, maka piutangnya adalah setengahnya atau 50%. Berarti dibayar di bulan apa? Di bulan Juni. Nah, bulan Juni sebesar 50%. Di sini 40%. Di sini 10%. Jumlahnya 750 ya. Jumlah ini dapatlah 750. Sehingga ini dijumlahkan adalah 2475 ya. Ini jumlahkan dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Ini 3750. Ini 86250 dari mana? 30 tambah 56250. Kemudian 127 45 tambah 75 45 dapat 75 juta. Dijumlahkan maksudnya ya. Kemudian 183 dari mana? Ini jumlah ini tambah ini. Dan sampailah angkanya harus sama ya. Angka di ujung ini harus sama angka yang di sini. Kalau berbeda berarti salah. Oke, ada pertanyaan? Bingung ya? Pelajari aja ya. Videonya sudah saya jelaskan. Kalau mau bertanya silakan ini dari mana. Tapi yang jelas Excelnya sudah saya berikan. Ikuti aja alur rumusnya. Tapi kalau menggunakan manual, hati-hati ya. Kalau menggunakan manual, ingat aja ini. Ini dengan ini harus sama. Ini dengan ini harus sama. Dan begitulah sampai ke atas ya. Itu kuncinya kalau menggunakan manual. Kalau menggunakan Excel, berarti ya ikuti aja rumus ini. Nah, ini kalau ada ketentuan-ketentuan tambahan ya. Nah, ini sama ini. 700, 31. Mana? Ini kalau coba saya buka Excelnya. Nah, ini kondisi umum yang idealnya. Ini kondisi khusus ya.
Kondisi khusus. Hmm. Ini kalau kondisi khusus. Oke. Kondisi yang jarang terjadi. Tapi waktu ujian tetap kondisi umum ini aja ya. Kondisi umum ini aja. Oke. Silakan dipelajari dulu Excel-nya. Videonya juga akan saya upload. Saya rasa itu aja untuk hari ini. Cukup lama ya, tidak apa-apa. Jadi daripada kita ketinggalan jauh, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ketidaknyamanannya, jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan meninggalkan ruangan virtual ini.